Halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kutuk dosa dan maut. Yesus dari sorga datang ke dunia, mati untuk menyelesaikan dosa-dosamu, bangkit dari kematian dan kembali ke surga. Hanya Yesus satu-satunya dari surga datang ke dunia, kembali ke surga. Yang lainnya tidak ada. Jadi yang percaya Yesus pasti diselamatkan. Haleluya. Hari ini saya ada kabar ya yang saya dapatkan di sebuah kabupaten itu terjadi pemurtadan atau istilahnya banyak orang yang meninggalkan Islam ya dan masuk Kristen ya. Dan berita ini bukan karangan saya tapi berita yang sudah viral di media sosial, di media massa, dan saya hanya mengangkat ini ya. Bahkan berita tentang pemurtadan massal ini atau banyaknya jumlah orang di kabupaten tersebut yang telah meninggalkan Islam itu sampai dikomentari oleh MUI. Berarti berita ini bukanlah berita sembarangan. Berita ini berita yang sudah menjadi pengamatan ya dari Majelis Ulama Indonesia. Lalu kenapa ya orang-orang di kabupaten ini meninggalkan Islam dan menjadi pengikut Kristus? Dalam berita tersebut ya MUI menuding ya atau mengatakan bahwa orang-orang ini ya murtad atau meninggalkan Islam ya katanya karena masalah duniawi ya. Itu kata MUI ya, itu katanya faktor duniawi mendominasi. Ya, apakah MUI mengatakan itu sudah melalui sebuah survei atau penelitian atau ini hanya bentuk tidak bisa menerima kenyataan bahwa orang-orang pada meninggalkan Islam? Mungkin saja orang-orang meninggalkan Islam karena adanya kelompok-kelompok ya Islam tertentu, ulama-ulama tertentu yang suka menebar kebencian, yang suka memprovokasi, yang suka memecah belah, bahkan yang suka mencaci maki pemerintah, ya bahkan menghalal-halalkan darah orang. Jangan-jangan umat-umat Islam ini sudah muak ya dengan kelakuan-kelakuan ustadz tersebut. Mereka anggap bahwa tidak ada kebenaran di dalam ajaran ini. Kalau ustadz-ustadznya hanya ceramah, ya larang untuk bangun gereja, ya bahkan dosa besar bagi orang yang bangun gereja seperti yang dikatakan oleh UAS, kalau ada pemimpin muslim yang mengizinkan pembangunan rumah ibadah non muslim itu dosanya besar ya. Ya bahkan ada ustadz yang suka menghalal-halalkan darah, mungkin itu ya yang membuat orang meninggalkan Islam karena mereka lihat nggak ada kebenaran di sana. Ya seharusnya MUI introspeksi diri menurut saya. Jangan langsung menuding bahwa faktor yang mendominasi orang murtad itu karena faktor duniawi. Bagaimana informasinya? Langsung saja kita simak. Dan Sobat Waras, dukung terus Pavel 88 Channel ya, terlebih khusus ya kami sedang membangun rumah ibadah ya di pedesaan, dan puji Tuhan sudah diturunkan pasir ya sekitar 6 red. Nanti ya saya akan foto atau saya akan videokan ya, saya belum sempat bervideonya, dan pembangunan akan dilanjutkan. Dan puji Tuhan dana yang sudah masuk sudah saya cek di rekening, nanti saya akan tampilkan juga di YouTube ini, sudah ada 65 jutaan. Puji Tuhan, ini kita akan pakai untuk ya melanjutkan pembangunan rumah ibadah ini dan juga beberapa kegiatan pelayanan yang saya sedang kerjakan juga ya di pedesaan. Jadi Sobat Waras, mohon dukungannya lewat nomor rekening yang ada di layar kaca. Kiranya taburan Sobat Waras ini akan sangat berarti bagi kami untuk membangun rumah ibadah kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati ya. Dan kita melihat ya
Ini kawan-kawan dimuat oleh Pos Kota, geger. Ya, jadi beritanya katanya geger. Warga di satu kabupaten ini lakukan pemurtadan massal. MUI ungkap penyebabnya, faktor duniawi mendominasi, ini kata MUI. Ya, tapi apakah MUI mengucapkan ini sudah berdasarkan penelitian atau ini hanya ingin menutupi ya fakta yang sesungguhnya bahwa orang-orang itu meninggalkan Islam ya karena adanya oknum-oknum kelompok-kelompok ustadz yang suka berceramah hanya radikalisme dan permusuhan ya. Sebenarnya berita ini sudah dari 2022 bulan Mei ya, tapi saya baru temukan ya, sehingga saya mengangkat ini, dan ini sebuah hal yang luar biasa menurut saya. Semoga saja ya mereka memilih Kristen itu bukan sekedar pindah agama, tetapi mereka memilih Kristen karena mereka tahu hanya di dalam Kristus saja jalan untuk mereka bisa diselamatkan dari dosa-dosa mereka, bisa membebaskan mereka dari belenggu-belenggu iblis, ya bisa membawa mereka untuk kembali ke surga. Karena memang satu-satunya jalan untuk bisa ke surga hanyalah melalui Yesus Kristus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Maukah Anda diselamatkan? Terimalah Yesus. Harapan saya itu ya, mereka sungguh-sungguh memilih Yesus sebagai juru selamat mereka, karena Yesus mengajarkan tentang kasih, tidak pernah mengajarkan kebencian. Yesus tidak pernah mengajarkan halal darah orang. Yesus tidak pernah mengajarkan bunuh ya orang yang menganiaya kamu, tapi justru Yesus mengajarkan kasihani mereka, karena memang ajaran Yesus adalah ajaran Allah, ajaran sorga, ajaran Tuhan yang benar. Karena Tuhan yang benar, Tuhan yang penuh dengan kasih, ya Tuhan yang sesungguhnya adalah Tuhan yang mengajarkan tentang kedamaian, tentang cinta kasih. Tuhan yang mengajarkan kebenaran, bukan kejahatan, apalagi menghalal-halalkan darah orang. Oke, kita simak yang ini. Jakartapostkota.co.id, heboh Majelis Ulama Indonesia mengabarkan. Jadi kabar ini datangnya dari Majelis Ulama Indonesia ya, mengabarkan adanya pemurtadan atau keluar dari agama Islam secara massal warga di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Jadi secara massal ya. Peristiwa pemurtadan tersebut pun diketahui ya sebab adanya dua faktor penyebab. Penyebab yang berasal dari faktor eksternal dan internal. Ketua MUI Sumut Dr. ya H. Maratau Simanjuntak mengakui telah mendapatkan laporan terkait peristiwa menghebohkan ini. Namun ya Maratua belum dapat memastikan berapa banyak jumlah warga Langkat yang murtad tersebut. Ya, ini luar biasa ya. Ya, kalau hanya masalah duniawi, mungkinkah sampai terjadi pemurtadan massal? Ya kawan-kawan ya, itu sangat-sangat mustahil menurut saya ya. Tapi saya yakin mereka murtad ya karena mereka tahu kebenaran sejati hanya di dalam Yesus Kristus. Ya, namun demikian pihaknya ya kata Maratua telah menindaklanjuti laporan dari salah seorang warga yang menyampaikan jika ada anggota keluarganya murtad. Laporan ini berasal dari orang tua warga yang pindah agama, kata Maratua. Seperti dikutip poskota.co.id Senin 16 bulan 5 2022. Sementara itu M. Hatta selaku Ketua Bidang Dakwah MUI Sumatera Utara menyebutkan ada dua faktor penyebab terjadinya pemurtadan massal di Kabupaten Langkat tersebut. Dari aspek eksternal, kata M. Hatta, tampaknya ada kelompok yang memang secara masif mengajak warga Kabupaten Langkat untuk keluar dari agama Islam atau murtad. Pertanyaan saya, apakah semudah itu? Apakah semudah itu mereka mengikuti ajakan orang? Ya, menurut saya ini alasan yang tidak tepat. Apakah semudah itu? Ya, hanya karena ajakan-ajakan orang lalu mereka pindah. Menurut saya enggak ya. Adapun modus kelompok tersebut, kata M. Hatta,
adalah awalnya dengan menawarkan pekerjaan hingga uang. Kalau ini sih saya nggak yakin. Ya, saya belum pernah ya menemukan di dalam kekristenan ngajak orang untuk masuk Kristen dengan kasih duit dan kasih pekerjaan. Enggak. Biasanya ya yang saya lakukan pun ya saya justru menawarkan kepada mereka pengampunan dosa, menawarkan kepada mereka kehidupan yang kekal, menawarkan kepada mereka kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Saya nggak pernah ngajak orang masuk Kristen itu, oh saya kasih kamu duit, saya kasih kamu pekerjaan. Itu bahkan di sekolah-sekolah teologi juga, ya bahkan yang pernah saya belajar, tidak pernah ada metode seperti itu. Metode ngajak orang untuk murtad, ya, untuk pindah ke Kristen itu, ya dengan cara kasih duit, kasih pekerjaan, nggak ada, ya. Tapi justru kami memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, memberitakan jalan keselamatan, memberitakan ya berita pembebasan, berita berita keselamatan, ya, ya berita pengampunan dosa. Itu yang kami ajarkan, ya, bahwa Tuhan mengasihimu, Tuhan mencintaimu apa adanya, Tuhan mau engkau selamat, Tuhan tidak mau engkau binasa, Tuhan ingin ya kamu mengenal Dia. Ya, kabar keselamatan itu, dan kabar keselamatan itu kami tawarkan bahwa Yesuslah yang bisa menyelamatkan engkau. Dan siapa yang percaya, ya kita layani. Siapa yang tidak percaya, nggak apa-apa gitu loh. Jadi kalau alasan ini sih, ya itu nggak benar ya menurut saya. Eksternal ini adanya upaya-upaya sistemik yang dilakukan kelompok-kelompok tertentu sehingga terjadilah guncangan dalam diri seseorang, misalkan tawaran pekerjaan, bahkan tawaran keuangan katanya. Sedangkan dari faktor internal, yaitu didasari oleh bagaimana keimanan seseorang, yang artinya kata-kata iman orang tersebut lemah. Ya jelas ya kalau dia hanya dicikoki ya dengan ajaran-ajaran oleh kelompok-kelompok tertentu, ya untuk halal darah orang, kafirkan orang, mengharam-haramkan orang, ya pasti imannya nggak akan kuat ya. Kalau dari internal, ya karena kelemahan iman yang ada pada umat Islam sehingga mudah goyah katanya. Hatta menambahkan MUI Langkat dan MUI Sumut untuk mencegah kasus serupa, ya telah mengambil langkah berikut ini. Kita melakukan koordinasi untuk menanggulangi persoalan katanya. Ya itulah kawan-kawan ya beritanya, dan kita lihat ya beberapa komentar, mudah-mudahan bisa dibuka ya. Oh, komentarnya nggak ada ya. Oh, nggak ada. Ya. Jadi jelas ya menurut saya mereka ini meninggalkan Islam ya karena ya mereka tidak melihat mungkin ya teladan hidup yang baik. Ya dari misalnya Rizik Syihab, ya dari misalnya Sugi Nur, dari misalnya Somad yang dengan mudah menceraikan istrinya lalu kawin lagi, ya mungkin mereka tidak melihat contoh yang baik misalnya dari Felix Yao, ya dari Kain Nama, ya hanya menjelek-jelekan iman Kristen, dari Agustan, ya dari siapa lagi ya, dari ya beberapa oknum-oknum ustadz ya, Bahar Smith ya justru jadi narapidana ya dan lain sebagainya. Mungkin mereka tidak melihat teladan hidup yang baik di sana. Ya, tapi ketika mereka melihat ya umat Kristen, mereka melihat sana teladan yang baik, membawa damai, sukacita, membawa keselamatan. Ya, dan coba kita lihat berita lainnya. Pemurtadan di Langkat, ya. Nah ini banyak loh beritanya ini.
Bahkan di FIFA ya, fifa.co.id juga memuat berita yang sama. Ya, fifa.co.id ya memuat berita pemurtadan. Ya, Cokro TV ya juga memuat banyak orang yang murtad dilangkat. Ya, jadi kalau orang murtad ya itulah ya resikonya ya. Ya kawan-kawannya. Ya, jadi beritanya sangat banyak ya, banyak yang murtad meninggalkan Islam ya. Jadi beritanya benar-benar valid ya, bukan berita asal-asalan, dan itulah kabarnya kawan-kawannya. Ya, Yesuslah Tuhan dan juru selamat ya. Kalau percaya Yesus pasti sejahtera, pasti hidupnya penuh dengan damai ya. Pasti hidupnya penuh dengan sukacita ya. Puji Tuhan. Oke sobat waras, dukung terus Pavel 88 channel ya, dan dukung kembali lagi, dukung terus pembangunan rumah ibadah kami ya yang sedang kami kerjakan ya. Puji Tuhan, timbunan sudah selesai ya, pasir juga sudah diantarkan ya, sekitar 6 red. Nanti saya akan foto atau video dan saya akan tampilkan lagi di layar kaca. Dan bagi sobat waras yang ingin mendukung kami, terus dukung kami lewat nomor rekening yang ada ya. Kiranya Tuhan Yesus yang akan membalas setiap budi baik yang sobat waras berikan. Salam sejahtera, salam waras, God bless you, dan bye bye.